Hai gengs, senjata adalah alat yang diciptakan untuk membantu manusia dalam berbagai hal, mulai dari alat pertahanan hingga alat keamanan. Namun ada beberapa senjata yang dikenal sebagai senjata paling hebat di dunia, mulai dari revolver Smith & Wesson 500 sampai senapan Enzio 20 mm. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Smith & Wesson 500. Senjata revolver Smith & Wesson 500 dikenal sebagai senjata api 5 peluru paling kuat di dunia nih gengs. Senjata api ini menggunakan peluru kaliber 50 S&W Magnum yang berukuran 12,7 x 57,2 mm. Dengan ukuran peluru sebesar itu, senjata ini cukup kuat untuk menghancurkan galon berisi air dengan sekali tembak. Revolver ini juga muncul di beberapa video game terkenal seperti Call of Duty, Modern Warfare 2, Counter-Strike, dan Resident Evil 5. Namun senjata ini tidak disarankan bagi penembak yang tidak berpengalaman atau tentara karena recoil dan potensi ledakan yang sangat kuat. Revolver Zeliska 600 Nitro Express. Revolver Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express adalah revolver terbesar dan paling kuat di dunia. Meski masuk kategori pistol, namun senjata ini memiliki berat yang terbilang besar, yakni 6 kg atau setara dengan 2 unit AK-47. Nggak tanggung-tanggung, senjata ini dirancang untuk peluru berburu terkuat pada masanya, yakni 600 Nitro Express yang berukuran 15,2 x 76 mm. Dan ditujukan untuk berburu binatang besar seperti gajah, badak, dan bison. Menembak dengan pistol ini sangat berbahaya dan sangat mahal nih geng. Satu peluru membutuhkan biaya antara $70 dan $100 per butirnya. Senjata ini dibuat oleh perusahaan Pfeiffer Waffen di Austria dan biasanya dibuat secara khusus sesuai pesanan karena harganya yang sangat mahal. Revolver ini sangat jarang digunakan untuk keperluan militer atau penegakan hukum dan lebih sering digunakan oleh para pemburu binatang besar atau kolektor senjata api. Thunder 50 BMG. Thunder 50 BMG adalah satu-satunya pistol di dunia yang mampu menembus tank lapis baja. Namun sebenarnya senjata ini bukanlah pistol, melainkan meriam tangan. Yap, pistol ini menggunakan peluru kaliber 50 yang terkenal, yang juga digunakan dalam senjata mesin Browning M2 atau senapan runduk Barrett M82. Uniknya pistol ini benar-benar bisa menembus lapisan baja tank, tetapi hanya pada jarak dekat dan di tempat yang paling rentan. Selain itu, Thunder 50 BMG sebenarnya tidak pernah digunakan karena recoil yang sangat tinggi yang mampu menyebabkan cedera serius pada penembak. SSK Industries 950 JDJ. SSK Industries Bad Boy adalah senapan yang menembakkan peluru terbesar di dunia, yakni peluru 950 JDJ. Peluru ini memiliki ukuran 24,1 x 75 mm yang merupakan peluru terbesar yang pernah dibuat untuk senjata api genggam. Sebagai perbandingan, beginilah ukuran peluru 950 JDJ jika disandingkan dengan peluru 9 mm. Selain itu, senapan ini tidak mungkin dipegang dengan tangan karena beratnya sendiri adalah 23 kg atau setara dengan berat 8 senapan M16. Bahkan untuk menembak dibutuhkan bantuan khusus akibat recoil senjata yang sangat kuat
Senapan ini juga hanya diproduksi 3 unit di seluruh dunia. Selain itu, peluru jenis 950 JDJ telah dihentikan produksinya sejak tahun 2014, sehingga biaya satu tembakan senapan ini berbiaya sekitar $80 untuk tiap peluru yang ditembakkan. Senapan Enzio 20 mm. Senapan Enzio 20 mm adalah senapan anti material paling kuat nih gengs. Senjata ini dirancang dan diproduksi oleh perusahaan senjata asal Amerika, Enzio Iron Works. Senapan ini merupakan senapan bolt action yang digunakan untuk menghancurkan kendaraan, peralatan militer, dan target lainnya yang berat dan sulit dihancurkan dengan senapan biasa. Gak tanggung-tanggung, senapan ini mampu mengenai target pada jarak rekor 4,5 km. Larasnya hampir 4 kali lebih panjang daripada laras Barrett M82 yang terkenal. Senapan ini menembakkan peluru kaliber 79 20 x 102 mm yang memiliki diameter kurang dari 5 cm. Peluru ini bahkan sama dengan peluru yang digunakan oleh senapan mesin M61 Vulcan. Peluru berjenis armor piercing ini bahkan mampu menghancurkan musuh di dalam kendaraan lapis baja. M134 Minigun. M134 Minigun adalah senjata mesin berat yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, General Electric, pada tahun 1960-an. Senjata ini digunakan untuk tujuan militer, khususnya dalam menghancurkan kendaraan, perahu, pesawat terbang, atau target lainnya yang besar dan sulit dihancurkan dengan senjata kecil. M134 Minigun beroperasi dengan prinsip rotary cannon, yaitu senjata yang menggunakan prinsip putaran untuk menembakkan proyektil. Senjata ini memiliki 6 laras yang diputar secara otomatis untuk menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi, mencapai kecepatan hingga 6.000 tembakan per menit. Senjata ini dioperasikan oleh 1 atau 2 orang, dan biasanya dipasang di helikopter atau kendaraan lapis baja. Senjata ini memiliki kemampuan menghancurkan kendaraan dan bangunan dalam waktu singkat, sehingga sering digunakan dalam operasi militer. M134 Minigun mampu mengenai musuh hingga jarak 1,5 km, namun paling efektif pada jarak dekat. M65 Meriam Nuklir. M65 adalah meriam nuklir pertama di dunia dan meriam mobile paling kuat dalam sejarah Angkatan Darat Amerika. Satu senjata seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh divisi musuh, sekitar 17.000 orang dan perlengkapannya. Meriam ini menggunakan peluru W9 dengan panjang 138 cm yang memiliki berat 364 kg. M65 mampu menembakkan hulu ledak nuklir hingga jarak 24 km. Senjata ini dirancang untuk mengangkut dan menembakkan proyektil nuklir dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu sekitar 15 kiloton hingga 40 kiloton, tergantung pada jenis bom yang digunakan. Meriam 65 digunakan dalam beberapa konflik seperti Perang Vietnam dan Perang Teluk. Namun pada akhirnya senjata ini ditarik dari penggunaan pada tahun 1992 karena alasan keselamatan dan perlucutan senjata nuklir. Mortir Amerika Little David. Mortir Amerika Little David adalah senjata artileri berat yang digunakan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, sekaligus memegang rekor sebagai artileri dengan kaliber terbesar di dunia. Mortir ini memiliki kaliber 914 mm dan panjang laras sekitar 5,5 meter. Mortir ini juga didesain untuk dapat melontarkan proyektil berat hingga 3.650 kg ke jarak yang jauh. Mortir ini dikembangkan pada tahun 1942
sebagai bagian dari program pengembangan senjata berat Amerika Serikat untuk digunakan dalam invasi Jepang di Pasifik. Namun invasi ini akhirnya tidak terjadi karena kemenangan di Pasifik berhasil diraih tanpa menggunakan senjata tersebut. Sayangnya mortir ini dianggap terlalu berat dan tidak praktis. Satu unit dengan laras yang panjangnya 7 meter saja memiliki berat hingga 36 ton. Sementara untuk menembakkan satu butir peluru diperlukan waktu persiapan selama 12 jam. Akibatnya mortir ini sulit untuk dipindahkan dan diposisikan di medan perang. Setelah perang, beberapa mortir Little David dijual sebagai barang antik dan sekarang juga dijaga oleh kolektor militer dan museum. Nah, itulah tadi senjata-senjata paling gahar di dunia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.